ngeblog itu hanya di blogger.com dulu. Iya. Cuman saya sudah sekarang merasa ini kayaknya gue udah pantas nih untuk misuh-misuh misalnya gitu ya, untuk marah-marah gitu, atau untuk ngecein anak-anak muda, lu gitu doang. Gini misalnya, memang nggak gampang bro gitu sebenarnya gitu. Berarti Gizmo Talk Podcast by Gizmology. halo Gizmo Friends, kembali lagi bareng saya Sari di Gizmo Talk, podcast teknologi yang selalu menghadirkan tamu dan tema yang inspiratif. Setelah sekian purnama kemarin ditemenin sama Mas Dipta terus gitu kan. Sekarang aku kembali lagi gitu. Karena kita tamunya sekarang spesial, jadi makanya saya yang disuruh. Nah, 2025 nih dikit lagi udah mau habis ya. 2026 berapa hari lagi kita tahun baru gitu. Kita tahu udah nggak bisa dipungkiri lah tahun 2025 tuh emang bener-bener roller coaster gitu loh. Di dunia teknologi, di dunia maya gitu, ada algoritma yang terus semakin pintar, terus konten-konten yang semakin instan, teknologi yang terus cepat berubah gitu loh. Kadang sampai kita lupa tuh dulu kita tuh nggak sampai bisa kayak gini gitu loh. Dulu kita cuma bisa nulis panjang lebar di blog gitu. Nah, ngomongin soal blog ini, itu kan salah satu sejarah internet ya. Jadi kita bukan kita kedatangan, kita yang mendatangi gitu. Kita mendatangi salah satu pelaku dan saksi hidup. Saksi hidup. Masih hidup sampai sekarang. Masih hidup. Yang dikenal sebagai bapak blogger, karena dari awal internet itu booming, beliau sudah terkenal duluan. Jadi kalau sekarang ada selebgram, seleb TikTok gitu, ini ada seleb blog. Seleb blog. Nah, paling mungkin Gen Z harus kenal nih, karena harus tahu sejarahnya dari awal tuh kayak gimana gitu loh. Nah, kita nggak cuma tahu nostalgia, kita juga akan bedah perjalanan dia dari awal sampai sekarang. Masih eksis gitu. Kita di sini ada Mas Enda Nasution. Tapi aku manggilnya Mas Enda kan bukan orang Jawa. Nasution Medan. Nggak apa-apa, tapi tinggalnya di Bandung ya, Iya, besar lahir di Bandung. Jadi Lahir manggil apa besar nih? di Bandung. Apa aja, Mas juga boleh, apa aja boleh. Bang kali ya, Bang. Asal jangan Om aja. Oh iya, kalau anak Gen Z sekarang manggilnya Om. Kayak saya dipanggil Tante. Nih ya Bang Enda. Jadi kan selama kita kenal Bang Enda tuh sebagai bapak blogger gitu Indonesia. Nah, kira-kira sekarang ini masih relevan nggak sih blog itu di Indonesia ini gitu, atau nggak di global lah, secara global gitu? Kalau dari sisi formatnya sih ya, saya rasa memang udah berubah jauh gitu ya. Tapi kalau soal relevansi dalam arti bahwa ini kita sebagai user bisa publish sesuatu ke internet, itu sesuatu yang dulu revolusioner rasanya. Iya, betul. Dan memang dimulai dari blog pada saat itu gitu. Sampai kalau kita lihat perjalanannya sampai sekarang, 25 tahun kemudian, kita mungkin take it for granted sekarang. Kita bisa upload foto, bisa upload video dengan semudah itu, bisa live stream semudah itu. Dulu di awal 2000-an, kita dan teman-teman dulu waktu itu mulai ngeblog, setengah mati itu. Dan salah satu kemudian kenapa saya dikenal juga karena akhirnya saya buat tutorial waktu itu. Tutorial untuk bagaimana ngeblog untuk orang biasa. Karena kebanyakan teman-teman blogger pada saat itu yang punya latar belakang teknis. Jadi web developer atau sysadmin gitu. Kemudian saya pikir ini kayaknya lebih banyak lagi yang perlu tahu gimana caranya ngeblog, dan juga cara-cara gampang bagaimana caranya upload foto. Jangankan upload foto atau upload video. Dulu upload video tidak terbayangkan ya. Bahkan untuk punya comment section aja, itu tuh kita belum nggak by default ada comment sectionnya, tapi kita harus nambahin comment system dari aplikasi lain di blog kita supaya blog kita tuh ada comment sistemnya gitu. Nah, dari situlah perjalanannya. Jadi secara umum mungkin sampai sekarang sebenarnya saya rasa kemampuan untuk menulis dan mengeluarkan pikiran dalam sebuah tulisan yang terstruktur, baik itu nanti kemudian diterjemahkan dalam bentuk video, diterjemahkan dalam bentuk mungkin video pendek dan lain sebagainya, tetap perlu ya. Dan maksudnya
agar kemudian semua sampai, agar pesannya tajam dan lain sebagainya, semua pasti ditulis, semua dimulai dengan tulisan dulu gitu. Nah tapi memang zaman sekarang dengan berbagai kemudahan, konsumsinya juga lebih gampang memang dalam bentuk video. Kita nggak harus terus membaca terlalu panjang, karena banyak orang mungkin kurang nyaman gitu membaca terlalu panjang apalagi di layar kecil, lebih gampang untuk melihat video. Nah jadi dari sisi formatnya memang kebanyakan sekarang sudah beralih ke video, tapi dari sisi konsepnya bahwa sebelum blog ada, itu yang bisa publish ke internet itu perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Mereka yang punya dana, termasuk teman-teman media yang punya resource untuk kemudian publish. Yang jadi sesuatu yang revolusioner pada saat itu adalah ternyata semua orang bisa mengupload dengan teknologi digital ini, semua orang bisa punya medianya sendiri-sendiri dan itu masih relevan sampai sekarang, masih terjadi, dan menurut saya bahkan sudah terjadi lingkaran ekonominya. Kalau dulu kita ngeblog dapat duit mungkin sekali-sekali, syukur alhamdulillah. Kalau sekarang sudah jadi profesi nih. Sudah ada orang-orang yang punya step by step bagaimana career path menjadi seorang content creator. Oh gitu. Iya betul, itu sudah pasti kalau kayak gitu, karena kan berubah kan. Gitu. Tapi masih ada nggak sih Bang blogger? Ada sih. Dulu lagi zaman pesta blogger itu, itu heboh banget emang itu. Tapi masih ada. Mungkin jumlahnya udah nggak kayak dulu kali ya. Udah nggak kayak dulu. Nah, ada beberapa hal nih, misalnya dulu juga seringkali jadi orang suka keliru gitu ya. Oh, ngeblog itu hanya di blogger.com dulu. Nah, itu blogger. Kalau di Multiply itu dulu bukan blogger. WordPress juga. Kalau di WordPress bukan blogger. Ya pada dasarnya kan blogger itu dari asal kata web dan log. Nah ini juga agak berbeda nih. Web dan log itu dulu sebenarnya adalah catatan perjalanan seseorang bersurfing di internet. Jadi dia bikin log, jadi catatan perjalanan. Nah, jadi misalnya hari ini saya ketemu website ini lucu nih, saya ketemu games ini, saya baca berita ini. Itu diceritakanlah dalam sebuah tulisan yang kenapa jadi penting, karena itu jadi semacam panduan orang cari sesuatu yang baru di internet. Ada website ini baru, ada website ini baru gitu. Nah, dulu tuh sepenting itu. Kalau sekarang kan orang tinggal search ya gitu, atau tinggal lihat aja yang trending topik apa gitu ya. Kalau dulu tuh orang nggak ada search engine, belum ada sosial media, harus nyari blogger-blogger ini untuk dapat informasi yang menarik, hari ini ada apa di internet gitu. Nah, walaupun ada juga genre yang lebih ke catatan harian atau jurnal. Dulu ada jurnal daily atau apa ya namanya, saya lupa. Ada yang ke arah sana. Ada yang combine dua-duanya. Ada yang combine antara jurnal harian, tulisan harian plus juga web blogger. Nah, fungsi itu yang hilang menurut saya. Fungsi untuk menceritakan hari ini tuh ada apa sih yang menarik di internet gitu ya. Betul. Orang dulu tuh jadi rujukan, ada juga yang teman cerita saya, blog saya jadi rujukan misalnya kayak penyiar radio. Penyiar radio kan suka ceritain apa yang sedang rame di internet. Di TV sekarang banyak acara viral ya kan, membahas apa aja yang lagi viral di sosial media. Nah itu tuh dulu dilakukan oleh teman-teman blogger gitu. Kalau sekarang tinggal yang muncul di lambe turah atau yang muncul di trending topik atau yang banyak di forward itulah yang kemudian jadi trending jadi viral. Iya, kalau gitu. Bang Ina kan sebagai bapak blogger akhirnya memiliki masih berkutat di dunia teknologi gitu, masih berkutat di dunia konten gitu kan. Kalau blogger yang lain kira-kira yang Bang Enda kenal sekarang jadi apa nih Bang? Nah, seiring dengan makin ininya blog. Sekarang kalau dulu topik utama teman-teman blogger pada dulu ya adalah dirinya sendiri. Jadi dunia melalui perspektif kita. Kita baca apa, kita mengalami apa, kita ketemu siapa, kita ngapain. Maka kemudian topik utamanya adalah tentang diri kita gitu. Perspektif dunia lewat diri kita. Nah, sekarang apalagi kemudian sejak menjadi sebuah industri lah katakanlah gitu ya, content creator, ini banyak yang fokus ke topik-topik tertentu yang menghasilkan, misalnya kuliner, gitu ya, skincare, fashion. Nah, ini kan semua sebenarnya pada dasarnya konten. Ada yang bahkan sekarang misalnya startnya dari video, tapi dia sadar bahwa video itu kan punya kesulitan untuk diindeks kontennya ya, karena kata-katanya itu tertulis secara rapi gitu. Akhirnya dia punya video konten juga, misalnya di TikTok atau di Instagram. Kemudian dia menuliskan lagi apa yang ada dalam
videonya itu dalam bentuk teks. Jadi menjadi seorang blogger juga pada akhirnya. Oke. Jadi kalau yang sekarang misalnya Di-combine lah itu ya. di-combine. Nah, jadi formatnya memang tidak lagi persis kayak seperti dulu ya, teman-teman blogger. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang travel blogger gitu ya, pasti jauh lebih menarik videonya karena kan ada pengalaman dia traveling apa segala. Tapi kemudian dituliskan lagi, akhirnya orang butuh konten itu. Orang butuh juga konten untuk misalnya menginspirasi harus belanja apa Iya, gitu ya. betul. Akhirnya dalam bentuk teks juga karena itu tetap dibutuhkan. Jadi memang tidak persis seperti blogger zaman dulu lagi. Iya, berarti sebenarnya si blogger ini juga memiliki potensi yang lebih besar, lebih karena keahlian storytellingnya itu gitu ya. Betul. Oh, oke. Teman-teman YouTuber yang baru-baru juga ya, saya sering ketemu, mereka bercerita bahwa kalau mereka dulu startnya dari seorang blogger itu jauh lebih mudah untuk kemudian mereka set the scriptnya, kemudian struktur videonya dan lain sebagainya gitu. Mengenai sendiri masih itu. Single blog. Terakhir kapan? Nah, ini mungkin ada hubungan dengan usia ya. Walaupun mungkin sekarang saya ada cita-cita lagi sih sebenarnya. Kalau dulu tuh ini analisa pribadi aja ya. Sebagai seorang anak muda lah katakanlah dulu kan 25 tahun yang lalu. Masih menggebu-gebu, menggelora gitu. Bukan masalah menggebu-gebu juga, tapi semua pengalaman tuh adalah pengalaman baru. Masuk kantor baru, ketemu orang baru, belajar sesuatu yang baru. Itu kan semua sesuatu yang baru itu yang ingin diceritakan. Karena saya baru pertama kali saya mengalami itu gitu. Nah, kemudian waktu itu saya kebetulan kan tinggal di Bangkok juga ya, 2002 sampai 2007. Ketika kita tinggal di negara orang, itu pun membantu secara tidak langsung. Kenapa? Karena pengalaman kita baru juga, ketemu dengan hal-hal yang baru di sana yang jarang kita temukan. Itulah yang kita ceritakan gitu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, sudah mulai lagi banyak yang kayaknya ini nggak baru deh. Maksudnya ini saya udah pernah gitu ya. Masa saya ceritain lagi gitu ya? Karena pengalamannya udah banyak guys. Terus kemudian kalau saya baca tulisannya teman-teman ya, baik itu di Twitter misalnya atau di threads yang dalam bentuk teks atau postingan orang juga di Facebook, di Instagram, menceritakan bagaimana mereka mengalami sesuatu gitu. Kayaknya gue udah pernah deh itu maksudnya. Kayaknya itu bukan, tapi buat mereka mungkin tetap itu sesuatu yang berharga untuk diceritakan ya. Cuman mungkin secara pribadi saya nggak. Nah makanya dengan bertambahnya usia, saya rasa mungkin perspektifnya harus dibalik ya, bukan lagi menceritakan hal baru. Cuman saya sudah sekarang merasa ini kayaknya gue udah pantas nih untuk misuh-misuh misalnya gitu ya, untuk marah-marah gitu, atau untuk ngecein anak-anak muda, lu gitu doang, gini misalnya. Karena kan itu yang dilakukan oleh yang sudah pada senior ya, misalnya cuman bisa Boomers bilang binder dandet lah gitu, jangan gini, atau mungkin ngasih nasihat gitu ya, sebaiknya gini, sebaiknya gitu. Nah, kalaupun nanti saya akan nulis lagi atau bikin konten lagi, mungkin arahnya lebih ke sana, bukan lagi cerita hal-hal yang kayak zaman dulu gitu. Lebih ke edukasi lah gitu-gitu ya, Bang. Mungkin nasihat lebih tepatnya, nasihat untuk anak-anak baru. Sesuai banget itu boomers ke Gen Z begitu ya, Bang. Iya. Saya terakhir kapan ngeblok ya? Waktu mau masuk FIFA kalau nggak salah. Gara-gara saya diwawancara sama. Jadi kan ketika saya emang bener kan katanya Bang Enda, kalau blog itu emang harus, maksudnya kita ceritain pengalaman kita, keluh kesah, mau marah-marah di situ gitu. Sampai akhirnya saya diwawancara mau masuk FIFA ID sama Pemret waktu itu Mas Jono. Kamu gimana? Masalah kamu gitu. Hah? Masalah apaan, Pak? Gitu. Itu di blog kamu. Dibaca. Oh, enggak. Aduh, dari situ udah saya udahlah nggak usah ngomong, nggak usah ngeblok lagi udah. Nah, itu juga sebenarnya dengan tambah usia juga tumbuh rasa malu sebenarnya ya kan. Kayaknya nggak harus semua diceritain deh gitu. Dulu saya inget banget awal-awal ngeblok tuh ada senior saya yang bilang, lu tuh banyak waktu ya bisa ngeblok kayak gitu. Perasaan pada saat itu nggak juga ya, maksudnya sama aja sama orang, tapi saya bisa gitu ngeblok gitu. Kalau sekarang kayaknya ada banyak hal yang ya gitu, dengan bertambahnya usia, pengalaman dan cerita hidup gitu. Kayaknya nggak usah semua diceritain gitu ya. Nah, harus dipilih-pilih. Itu sebenarnya menghambat kita untuk jadi seorang content creator sih. Iya. Makanya mungkin content creator itu kegiatannya anak-anak muda lah kayaknya. Gitu. Kita udah nggak ini ya, Pak. Udah nggak. Jadi, tapi kan gelar Bapak Blogger itu kan masih melekat ya. Sama seperti Raja Dangdut yang nggak pernah hilang. Melekat di Bang Enda gitu. Nah itu
perasaan Bang Ida tuh gimana ya dengan maksudnya blog yang makin menipis gitu ya? Itu jadi beban atau malah jadi badge of honor yang Kalau buat saya sih apa ya? Kadang-kadang kalau ada yang masih ngenalin gitu, oh Mas Enda, oh blogger, oh ini berarti generasi lama nih gitu kan. Anak-anak sekarang saya rasa juga nggak terlalu aware ya, walaupun sebenarnya itu makanya kalau kita lihat ya perkembangannya cepet banget, itu tuh sekitar 15 tahun yang lalu sebenarnya ya, masih marak gitu ya blogger. Tapi kemudian dalam 15 tahun ini perkembangannya sangat cepat dan generasi yang baru juga yang dulunya mungkin 10 tahun sekarang udah 25 tahun ya dalam konteks sekarang. Yang mereka mungkin nggak aware tentang hal itu gitu. Iya. Tapi ya memang perjalanan hidup ya seperti itu sih saya rasa gitu. Sama juga seperti kenapa kemudian orang mungkin nggak ingat juga Soeharto siapa gitu, atau orang mungkin nggak ingat juga Reformasi 98 bagaimana gitu. Yang anak-anak sekarang karena nggak mengalaminya secara langsung gitu. Nah, kalau soal badge of honor, saya sih sebenarnya gini, saya merasa beruntung sebenarnya. Beruntung kenapa? Karena saya mengalami dua masa gitu, masa zaman analog dan zaman digital. Ya betul. Saya ngerti kenapa sekarang tuh seperti ini, karena dulunya seperti itu gitu. Nah, itu yang mungkin saya agak sayangkan buat teman-teman yang masih muda. Bukan salah mereka juga ya, karena memang mereka nggak mengalami. Tapi alangkah indahnya kalau misalnya sejarah itu kan sebenarnya ilmu untuk mengetahui kenapa sih hal itu terjadi sekarang seperti itu. Bukan kemudian kita harus belajar zaman dulunya bagaimana, tapi justru kenapa sekarang seperti ini, karena ada sejarahnya loh, nggak ujuk-ujuk gitu ya segala sesuatu yang terjadi sekarang. Nah kalau kita ngerti belakangnya bagaimana, kita juga bisa lebih mengeksplorasi dan memanfaatkan apa yang ada sekarang. Betul, gitu sebenarnya. Nah sekarang Bang Ida udah punya bisnis yang lumayan gede ya, udah dikenal orang, dikenal banyak proyeknya, proyek pemerintah banyak banget. Nah, dulu tapi pernah bikin beberapa proyek kayak misalnya Saling Silang, terus ada lagi yang Sebangsa gitu. Nah, itu apa pelajaran yang jadi maksudnya ketika si Saling Silang ini sebuah konsep yang terbilang visioner ya gitu kan zaman dulu tuh. Apa pelajaran terbesar di era itu yang masih dibawa sampai sekarang? Nah, yang sebenarnya benang merahnya adalah kalau saya merasa dulu potensi media sosial tuh sangat besar waktu itu ya. Lewat Saling Silang tuh kita sebenarnya supporting berbagai komunitas digital yang ada. Bahkan seolah-olah seluruh masalah Indonesia itu bisa diselesaikan secara sosial media, secara digital. Saya dulu bermimpi punya peta permasalahan Indonesia dari pendidikan, kesehatan, masing-masing itu ada komunitas yang berusaha menyelesaikan permasalahan itu gitu. Nah, dan Saling Silang waktu itu berada di tengah untuk kemudian mensupport hal itu terjadi gitu. Nah, yang kemudian apa namanya? Nah, sekarang kita maju 15 tahun kemudian ya. Kan waktu itu kalau istilah sekarang tuh mungkin bisa dibilang saya dulu tech optimis gitu ya. Sangat optimistis banget terhadap yang namanya teknologi. Termasuk media sosial pun sekarang banyak yang merasa, bukan banyak lah, bahkan dijadikan semacam sumber kesalahan gitu ya, atau semacam sumber masalah. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri pun gitu ya, bahwa sebenarnya hubungannya dengan kesehatan mental, apalagi dengan remaja gitu ya, hubungannya dengan tingkat kebahagiaan orang dan lain sebagainya. Hubungannya juga bahkan dengan mempengaruhi kesehatan demokrasi negara dan lain sebagainya gitu, media sosial ini. Jadi saya sekarang merasa balance aja gitu ya, tidak terlalu optimis, tidak terlalu pesimis. Tapi tentu tetap masih ya, tentu yang namanya teknologi selalu netral. Ketika kita bisa manfaatkan secara positif, kita bisa manfaatkan secara negatif juga gitu. Nah, jadi dalam perjalanannya waktu itu memang sebenarnya ada yang teman-teman pada saat itu, karena kita tadi ya baru melaksanakan pesta blogger, ini ada sebuah potensi blogger dulu tuh kayak sebuah komunitas anak-anak muda yang tech savvy, punya kepedulian sosial, mampu memanfaatkan teknologi terbaru pada saat itu. Jadi kayak ini loh masa depan Indonesia itu ada di sini, dulu tuh gambarannya seperti itu ya. Jadi serevolusioner itu gitu. Nah, jadi kita merasa istimewa, lalu kemudian ini bisa lebih besar lagi. Nah, barulah kemudian pada saat itu kita coba bikin platform blogging dulu sebenarnya dulu. Ada namanya platform blogging Indonesia, dagdikduk.com waktu itu.
Oh iya pernah tahu. Dari Dagdikduk. Kemudian kita kembangkan lagi. Ini sebenarnya banyak komunitas. Dulu ada Gus Durian, dulu ada Bike to Work. Muncul berbagai komunitas. Masing-masing akhirnya berkumpul di media sosialnya sendiri-sendiri. Nah, kita pengen gabungkan ini jadi semacam satu platform besar gitu. Nah, kalau kita ditanya tadi benang merahnya, kemudian yang menarik buat saya ya sebagai pengalaman pribadi, akhirnya saya masuk ke dunia bisnis kan. Jadi mendirikan startup pada saat itu sebelum rame-rame startup seperti sekarang. Begitu juga ke Sebangsa. Jadi waktu setelah saling silang, akhirnya masuk ke Sebangsa. Lebih spesifik lagi, Sebangsa adalah platform media sosial Indonesia. Sebangsa tuh kayak pengen aplikasi lokal yang ingin mengambil alih dominasi itulah dominasi kayak Instagram gitu-gitu, mirip gitu. Coba dicek guys, Sebangsa. Minimal mewarnai lah ya. Saya nggak berani bermimpi waktu itu untuk kemudian. Tapi at least kan sampai sekarang selalu ditanya, Indonesia ini mana nih sosial medianya? Iya, gitu itu dia yang dulu saya juga kalau nulis tentang ini bagus nih gitu. Jadi makanya ketika di Washington apa di FIFA gitu waktu itu, saya antusias banget gitu loh, pengen nulis tentang Sebangsa itu, pengen memperkenalkan, tapi kayaknya susah ya kalau misalnya aplikasi lokal itu untuk. Jadi dulu alhamdulillah sebenarnya sudah ada dukungan dana ya, sudah ada investment. Tim juga saya cukup mewah sebenarnya dulu, walaupun kalau dibandingkan dengan timnya grup Meta ya, Instagram kita kecil banget pastinya, tapi pada saat itu untuk ukuran Indonesia lumayan mewah. Saya ada 50 orang tim lah. Pemerintah juga waktu itu dan dukung juga kan? Waktu itu Pak Rudiantara, Menkominfo, kita diminta dia untuk mendukung ada 3 aplikasi lokal yang didukung oleh oleh perusahaan Telco Indonesia, oleh ATSI kan, Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia. Nah, permasalahannya adalah pertama, khusus untuk media sosial ya, tidak ada lagi pengembangan aplikasi media sosial di Indonesia yang lain. Kalau misalnya kita kembangin website gitu ya, web developer, atau kita mengembangkan sistem IT apa yang kurang lebih hampir sama, kan kita bisa belajar tuh satu sama lain. Nah, tim saya pada saat itu ya itu satu-satunya tim yang mengembangkan aplikasi media sosial, sehingga mereka harus melakukan riset sendiri dan bagaimana caranya mencari jalan sendiri dan lain sebagainya gitu. Nah, yang kedua sebenarnya, nah ini kita selama ini selalu jadi pengguna media sosial. Saya pernah merasakan menjadi seorang pengembang aplikasinya. Itu tuh tidak sama seperti kita punya halaman website ya, karena kan hal yang satu saling bergantung dengan hal yang lain. Moving parts-nya tuh banyak banget. Yang satu mengupload sesuatu, yang ini dapat notifikasi, dapat apa segala macam gitu. Nah, jadi lumayan kompleks. Pengembangannya lumayan kompleks, belum lagi faktor begitu banyak versi interface yang juga dimiliki oleh user Indonesia pada saat itu, dari versi Android-nya, dari merek handphonenya, itu kan semua disesuaikan lagi satu sama. Yang di sini bisa upload gambar, yang di sini ternyata kok handphone yang ini bisa upload. Waduh gitu kan. Nah, jadi dan kalau kita berkaca ke perusahaan sosial media Meta dan ya Meta, Facebook, Instagram, atau kemudian ya katakanlah Google gitu punya juga misalnya, atau belum ada TikTok ya, mungkin beberapa perusahaan sosial media lain, mereka punya ribuan developer gitu. Ada yang khusus, bahkan ada yang khusus untuk mengoptimasi bagaimana kalau internetnya turun lambat gitu. Bagaimana internetnya turun lambat, kemudian di versi Android yang ini, kemudian di brand yang ini dengan ukuran screen yang berbeda misalnya gitu. Jadi lumayan kompleks gitu. Nah, dan dalam perjalanannya memang akhir-akhirnya nafasnya nggak begitu panjang. Jadi kembali lagi ke urusan dana, kita belum sempat bisa punya bisnis model yang fix, tapi kemudian keburu nafasnya habis, kita belum sempat bisa punya revenue yang pas, sehingga akhirnya ya udah deh, akhirnya nggak berjalan dengan baik lah pada saat itu. Nah, tapi kalau kita berkaca ke ya sama ya perusahaan media sosial luar, WhatsApp aja sampai sekarang masih nggak ketahuan ya sebenarnya mereka dapat
revenue dari mana. Walaupun sekarang udah ada Ada WhatsApp, iklan-iklan, WhatsApp bisnis ya. WhatsApp bisnis. Tapi iklan alhamdulillah sampai sekarang nggak masuk WhatsApp gitu kan. Udah ada sih saya, Pak. Udah ada juga. Udah ada. Jadi kalau buka status tuh, Nah, status di status muncul ya? muncul. Ada iklan apa gitu. Hah? Ya oke. Lumayan, saya Iya. nggak tahu gitu. Instagram akhirnya beriklan Iya, gitu kan. iklan juga. Twitter aja sampai akhirnya dibelain waktu itu berapa tahun nggak ada revenue yang pasti. Iya. Akhirnya dibeli sama Elon Musk. Jadi memang nafasnya harus panjang, harus ada yang ngemodalin terus, dan ya itu yang akhirnya terjadi gitu. Tapi buat saya sih pengalaman berharga ya, karena tadi ada pengalaman develop sendiri, plus kemudian ya saya kebayang nih sekarang, kalau sekarang saya pakai Instagram atau TikTok, kok lambat ya gini ya, saya kebayang maksudnya nggak segitu gampang, memang nggak gampang bro gitu sebenarnya gitu. Berarti bukan masyarakat kitanya yang nggak mau, tapi mungkin karena waktunya yang pengembangannya itu yang butuh waktu lama Iya, ya, iya. Pak. Udah Sebenarnya gitu dulu kan juga talentanya juga masih dikit kan ya untuk developer ya, itu. nah itu juga salah satu kendala sampai sekarang sih, saya rasa memang jumlah developer Indonesia juga nggak banyak. Tapi secara umum memang agak sulit dalam arti gini, kalau dia purely swasta, dia harus punya visi yang cukup panjang dan berani bertaruh Iya. untuk invest cukup panjang dan lama sampai kemudian dia menghasilkan gitu. Tapi kalau misalnya kita minta pemerintah dukung dong gini, nggak gampang juga, karena kalau pemerintah tiba-tiba nguncurin duit, terus duitnya hilang, nanti dianggap kerugian negara, kan jadi korupsi dianggapnya Iya, gitu. betul. Atau kemudian cara gampang aja, bagaimana cara menentukan siapa yang harus diinvest oleh negara? Kan kalau banyak kong kali kong di belakangnya, akhirnya jadi kasus juga. Gitu. Jadi memang agak sulit sih dukungan negara ini, nggak gampang juga ngurusinnya gitu. Kalau soal bisnis, apalagi kan 90% startup gagal ya. Gagal. Waktu itu sempat ada kan zamannya Erick Thohir, belum Danantara nih kan, mau ada Merah Putih Funds. Akhirnya kan nggak ada sampai sekarang. Karena saya pikir pada saat itu, oh hebat juga nih kalau bisa ngumpulin Merah Putih Funds, terus mau nginvest ke siapa? Gimana cara nentuin mau nginvest ke siapanya? Iya, betul. Siapa yang bisa memastikan bahwa nggak ada kong kali kong, nggak ada conflict of interest di dalam. Terus kalau duitnya hilang, bukan hilang, duit rugi nih, nggak berhasil. Yang mana 90% startup gagal. Terus siapa yang mau tanggung jawab duitnya hilang mau kemana? Kan nggak boleh hilang kalau duit negara kan, gitu, nggak boleh rugi negara. Ya nggak jalan pasti, akhirnya memang nggak jalan sampai sekarang gitu. Iya sih. Tapi sekarang udah lumayan ya Pak punya Suwarna. Suwarna tuh apa sih Pak? Boleh dijelasin nggak sih? Baca Pak, Suwarna. Suwarna Oh, oke. bisa. Ditulisnya memang Suwarna. Jadi terakhir dari sebangsa itu, saya soul searching gitu kan, jadi mau ngapain nih gitu kan. Sempat waktu itu bantuin 1000 Startup juga kan, jadi eksekutif director. 1000 Startup juga pada saat lagi hype-hype-nya startup di Indonesia ya. Betul. Setelah tahun lalu kan kita mengalami badai nih, ada banyak fraud dan lain sebagainya. Mungkin saya nggak tahu ya, mudah-mudahan nanti bisa bangkit lagi gitu ya. Karena masih banyak kok opportunity inovasi yang bisa dilakukan. Cuman memang harus lebih realistis lah. Kalau dulu kan bisa digoreng-goreng gitu ya. Wah, ini bisa gini, bisa diinvest apa segala macam. Nah, kalau sekarang saya rasa investor juga akan jauh lebih realistis. Yang mana harusnya jadi lebih sehat gitu. Oke, itu sesi pertama, kita selingin dulu. Kita kasih kesempatan untuk ini untuk istirahat dulu. Thank you Gizmo Friends. Sampai ketemu.